Zaman kegelapan kita adalah kebloonan. Dan ini ternyata para bloon pemuja demokrasi, para bloon pemuja Jokowi, para bloon pemuja Prabowo. Janganlah, sadarlah. Anda punya akal sehat. Jangan puja-puji. Puja-puji hanya untuk Allah. Ini tahu ini. Kalau ini dilakukan, insya Allah Indonesia terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian, malam ini di kantor di studio Egy Sujana Channel kami kedatangan para tokoh-tokoh hebat. Kami perkenalkan Habib Umar, Bang Egy Sujana, Bang Muslim Arbi, dan Bang Azam Khan. Malam ini kita akan membahas tentang topik Indonesia gelap. Ya, silakan para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul mungkin bersama-sama juga memikirkan apa yang topik saat ini sedang dilakukan oleh adik-adik kita mahasiswa yang mana mereka mengambil topik Indonesia gelap. Ini jika kita berpikir apakah Indonesia gelap, maka kalau kita melihat memang Indonesia tidak bisa dibilang terang saat ini. Mengapa mereka mengambil topik Indonesia gelap? Pasti mereka mempunyai pertimbangan, punya pemikiran, dan dilihat dari segala sudut. Maka para dosen, para mahasiswa juga yang ada di sana di perguruan tinggi tentunya memberikan satu solusi atau memberikan satu pandangan pada bangsa ini, memberikan warning kalau saya bicara bahwa Indonesia dalam kondisi saat ini gelap. Genting. Ya, kalau mau dibilang genting mungkin atau kritis atau bagaimana itu, saya rasa kita harus memberikan apresiasi yang cukup besar buat khususnya para adik-adik kita, para mahasiswa yang mana mereka ikut-ikut benar-benar memikirkan tentang bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Jadi jangan dianggap kita seolah-olah tidak mengetahui. Jadi kita memberikan approach, memberikan yang terbaik. Salut kepada para adik-adik kita yang ada di sana. Semoga perjuangan kalian mewakili sebagai kita, sebagai rakyat, sebagai ayah, sebagai ibu yang ada di Indonesia, saudara-saudara kalian semuanya, tentunya sangat membutuhkan perhatian serius dari kalian. Generasi bangsa. Ya, saya sendiri melakukan generasi cinta negeri, Gentari, maka tentunya kalianlah penerus nanti generasi cinta negeri, generasi yang menyintai negeri, generasi betul-betul yang memikirkan bagaimana kehidupan bangsa saat ini ke depan. Jadi kalau kita melihat Indonesia gelap, saya sangat setuju. Dan bagaimana memberikan warning kepada para penjabat dan pemerintahan saat ini bahwa jangan kalian senang-senang saja bahwa Indonesia saat ini kondisinya dalam situasi yang gelap. Jadi Anda mestinya mereka ini harus bisa menerima dan melakukan evaluasi apa yang harus dilakukan. Kalau mereka pura-pura tidak mengerti atau menyangkal hal-hal tersebut, ya saya rasa sebelum kehancuran tuh saya minta kepada para adik-adik itu mengambil alih kekuasaan, karena mungkin dengan jiwa-jiwa luhur, jiwa-jiwa muda tentunya akan merubah situasi. Dan jangan dianggap anak-anak muda saat ini anak-anak yang tidak berguna, karena posisi saat ini harus ditempatkan anak-anak muda yang kreatif, yang betul-betul cinta negeri, yang bukan hasil dari karbitan maupun apa. Mereka ini suatu anak-anak muda yang perlu kita banggakan. Bagaimana teguhnya, bagaimana perjuangannya, yang betul-betul kita harus menghargai hal tersebut. Jadi kita sekali lagi kita mengucapkan selamat para mahasiswa, bergeraklah dengan hati nurani dan berilah pandangan atau satu bantuan pemikiran tentang negaramu, tentang negara kita bersama. Ayo,
saatnya bergerak dengan penuh keyakinan bahwa kalian akan memperbaiki nasib anak bangsa yang saat ini sedang gelap. Ya. Begitu. Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam perspektif Egy Sujana yang insya Allah selalu ada dalil Al-Qur'annya untuk mengukur secara sosial masyarakat apa yang dimaksud dengan gelap gitu loh. Karena kan kalau nggak jelas gelapnya apa, bagaimana kita mengukur parameter sosial gelap itu? Nah ini jadi berubah kok ini apa ke bahasa Cina nih kita. Sudah, yang Gimana sih? yang ada Enggak. Ini harus jelas. Jadi kita harus punya ukuran. Bentar, sabar. Kita lihat dulu. Tapi intinya saya sangat ingat sekali bahwa dalam surat Al-Qasas ayatnya 4 dan 39 dari surat Al-Qasas itu surat ke-28 ada 7 parameter menurut Al-Quran terkait dengan kondisi sosial masyarakat hari ini, mengacu flashback ke situasi 4.000 bahkan 5.000 tahun lalu, zamannya Firaun, zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang ada diterangkan dalam Taurat begitu loh, yang kemudian dikodifikasi ke dalam Al-Quran, diberitahu kembali oleh Allah kepada Muhammad. Surat Al-Qasas tadi, surat ke-28 menyatakan sebagai berikut poin-poin yang dimaksudnya itu. 1. Kaitan dengan ayat 4 ya. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang. 1. Kondisi gelapnya adalah sewenang-wenang dari kelakuan rejim di bumi ini. Jadi saya ulangi, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi. 1. Dan menjadikan penduduknya berpecah belah. 2. Dia udah pecah belah. Kampret, cebong, itu fakta loh. Kadrun. Kesewenang-wenangan juga fakta, emangnya ngarang hoak. Kemudian yang ketiga, menindas. Fir'aun itu menindas segolongan dari mereka, Bani Israel pada waktu itu, dan juga politik belah bambu, yang lain diangkat karena muji-muji dia gitu. Dia menyembelih anak laki-laki. Waktu itu isunya ada bayi yang nantinya akan dapat menjatuhkan Firaun. Maka Firaun buat kebijakan seluruh negeri, dalam hal ini di Mesir, dicari bayi-bayi laki-laki. Goreng. Itu cerita faktanya begitu. Yang selanjutnya, Firaun melakukan diskriminatif, yaitu membiarkan anak perempuan dalam persepsi ini, atau diskriminatif kita dalam konteks memperlakukan kelompok A, kelompok B yang tidak adil, tidak equal. Dan yang keenam di sini, sungguh Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu 6 poin. Di ayat 39-nya masih surat Al-Qasas, jadi parameternya itu jelas. Gelap tuh gelap apanya? Inilah kelakuan gelapnya Fir'aun waktu itu, kejadian 3.500 tahun, 4.500 tahun lalu. Tapi hari ini up to date, masih berlaku. Jadi dalam konteks apa namanya, pasal 3A bukan pasal, ayat 39,
wastakbaro katanya. Huwa wajunuduhu fil ardi bi ghairil haqqi wajunu annahum ilaina la yurja'un gitu. Dan Fir'aun beserta bala tentaranya berlaku sombong. Ini si Fir'aun sama tentaranya sombong. Sombong kata Nabi dua ukurannya. Nabi Muhammad menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sombong gitu. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi 7 poin. Egy nggak mengarang. Mari kita berdiskusi secara intelektual. Inilah kegelapan Indonesia mengacu kepada Al-Quran. Ternyata up to date. Pertanyaan serius saya, adakah 7 poin yang bisa dibantah? Nggak ada. Jadi prototip Fir'aun dalam perilaku politiknya melakukan satu perbuatan yang intinya Allah sebut tadi kerusakan. Nah, tentang kerusakan itu sendiri Allah membuat satu istilah yang sangat bagus di surat 16, surat An-Nahl ayat 92. Orang-orang itu adalah nakodot. Istilahnya itu nakodot. Nakodot itu apa? Lihat saja surat 16 ayat 92. Allah memberikan definisinya 2 di situ. Orang-orang yang nakodot adalah, kata Allah, seperti seorang perempuan gitu, yang memintal benangnya dengan penuh sempurna, kemudian dicerai-beraikan lagi, diurai lagi, dicabut lagi. Kita lihat karakter wanita itu. Dia bisa nyulam, dia bisa nenun baik. Tapi misalnya dengar suaminya nikah lagi, marah sama benang yang diurai kocek. Ya kurang lebih begitulah. Ini kan Allah ini paling suka dengan perumpamaan. Ini perumpamaannya begitu. Nakodot itu seperti perempuan yang mengurai kembali benang yang sudah dipintal dengan rapi. Bahasa lainnya, situasi struktur keadaan masyarakat yang sudah baik, tidak ada pecah belah, tidak ada penindasan, tidak ada hal lain kecuali untuk kesejahteraan, dirusak oleh si nakodot ini. Apa contohnya? Ibu kota udah 450 tahun. Jakarta dahsyat sekali, seketika dirombak oleh si Jokowi, dipindahin ke IKN, hancur sampai hari ini mangkrak. Bohong, tidak pakai APBN, taunya minta APBN. Bohong, sudah datang banyak investor, taunya nggak ada. Pengakuan dari Mr. Agwan dengan sangat jelas dan tulus. Dia hanya untuk menjaga muka presiden. Di Tempo ada. Iya. Ini nakodot ini. Jadi udah Firaun, nakodot lagi ya. Apa ciri khas nakodot yang kedua? Sumpah jabatannya dijadikan alat nipu. Alat nipu. Pasal 9 UUD 45 mengatakan, sumpah jabatan presiden demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Pakai Al-Quran di belakangnya. Tanggal 20 Oktober kemarin, Jokowi sudah 2 kali, 20 Oktober 2014, 20 Oktober 2019. Kemarin 2024, Prabowo 20 Oktober bersumpah demi Allah. Tapi sumpahnya banyak dipalsukan. Inilah gelap. Inilah gelap Indonesia. Saya punya parameter yang jelas. Nggak mengacu kepada mahasiswa. Mahasiswa itu reaksi saja melihat keadaan kayak begini. Nah, oleh karena itulah jumpa muka kita hari ini, juga jumpa pikiran kita harus meningkat. Azamkan Sekjen TPUA yang dimuliakan Allah,
Habib Umar juga dirahmati Allah. Saudaraku Muslim Arbi yang juga dimuliakan Allah. Amin. Harus jumpa jiwa kita dalam apa? Persepsi, kesadaran, dan pentaatan kita kudu sama rek naon cek senama. Dengan Indonesia gelap ini mesti apa? Nah, kalau nanya pribadi, banyak pikiran kita subjektif. A begini, B begini, C begini. Saya nanya kepada Allah, ya Allah, kudu kumaha situasi kayak begini. Allah jawab dengan sangat jelas dan tidak ragu-ragu di dalam surat Al-Qasas itu lagi, tapi ayatnya ayat 5. Apa Allah bilang dalam ayat 5? Ya toh? Allah menjawab demikian. Dan hendak memberi karunia. Allah akan beri karunia kepada orang-orang yang tertindas. Tadi kondisi yang 7 poin tadi. Pertanyaan seriusnya, Habib Umar, antum merasa tertindas nggak di Indonesia kayak begini? Desi yang cantik, oi, kok tertindas nggak? Tertindas. Jujur, Jujur. Muslim. Oh iya. Malah Azam. kamu pengen merdeka. Nah, kalau begitu kita satu persepsi dong. Kalau kita tertindas, ya kata Allah, Allah nanti akan jadikan kamu pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Tapi caranya melawan. Nggak ada sejarahnya dalam konteks kehidupan dunia manapun orang tertindas yang nggak melawan, ya pasti dijajah. Itu logika yang sangat objektif dan terjadi. Tapi masyarakat yang berani melawan, kita lihatlah nenek moyang kita, kesadaran muncul tahun 45, bangkit melawan. Bahkan Bung Tomo lewat fatwa ulama, ayah Anda dari Wahid Hasim, kakek Uyut dari Gus Dur, Hasim Asyari yang membuat fatwa bersama kiai dari Buntet itu untuk melakukan satu perlawanan kepada Belanda dan Inggris. 10 November, teriakannya Allahu Akbar, merdeka atau mati. 2 jenderal mati dari Inggris, padahal cuma punya bambu runcing. Nah, perspektif sejarah ini sama nggak kita memahaminya untuk bangkit melawan gitu loh. Jadi jangan merasa banyak analisa saya lihat, wah bang gimana Jokowi kok semakin kuat. Lihat aja Prabowo aja udah tunduk, ngikutin aja maunya Jokowi. Kok salah analisa. Nggak ada yang kuat. Yang kuat cuma Allah. Kenapa terasa kelihatan Jokowi kuat? Karena Prabowo-nya lemah. Jenderal presiden kok lemah gitu, saya heran itu loh. Beda waktu sebelum jadi presiden, kampanye-kampanye luar biasa. Tapi udah jadi presiden malah meleot begini, bagaimana? Jadi persoalannya bukan Jokowi kuat, nothing Jokowi itu. Lawan saya aja nggak berani Jokowi itu. Buktikan ijazah palsunya, Jokowi. Nggak ada sampai sekarang. Saya tidak so tahu. Saya pakai pendekatan hukum. 3 kali ke pengadilan. Perdata sekali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 pidana kasusnya di Pengadilan Negeri Solo, Surakarta, 3 perdata lagi di Pengadilan Jakarta Pusat lagi. Semua dikalahkan karena semua hakimnya itu takut sama Jokowi. Nanti saatnya, someday, Allah kasih kekuasaan, saya adili lagi mereka itu semua. Bukan dikalahkan NU. Jadi kita masih punya senjata. Ya, itu soal lainnya, tapi intinya kalah lah. Karena kita kurang melawan juga. Kalau kita rakyat melawan, sepakat. Tapi urusan ijazah palsu kan nggak ada yang bantu. Iya, betul. Nggak ada yang Kita bantu, nggak ada. Saya tertekan, tertindas segala macam. Masya Allah. Jadi karena itu saudara, tidak panjang lebar, kalau berkenan, mari kita rumuskan perlawanannya
Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Habib Umar, Bang Egy, Bung Ajam Khan, Ibu Desi yang cantik. Ya. Meskipun Indonesia ini gelap, ya sebagaimana kacamata saya ini gelap. Tapi ini kacamata min loh, jangan main-main nih. Jadi min 5, Jadi- malah terang saya. Karena apa? Kata Luhut, yang gelap itu kamu. Si Luhut yang gelap. Nah, Luhut ini ya kan. Jadi meskipun ini gelap Habib, tapi saya melihat memang Jokowi itu kalau kita lihat awal-awal itu aura kegelapan. Awan. Aura kegelapan. Aura. Saya 2012 itu ketemu pertama masih wali kota. Dari Solo ke Jakarta mau gubernur. Saya berharapan begini. Kalau seandainya Muslim Arbi ini mengharapkan jabatan dan duit, ya mepet aja sama dia. Selesai. Tapi kenapa sampai hari ini tidak? Bahkan terus menerus melakukan perlawanan. Jadi saya sudah melihat ini manusia ini sumber kegelapan. Jadi nggak salah juga kalau dibacakan ayat Fir'aun tadi. Karena antum merasa tertindas. Iya. Jadi ini Fir'aun apa? Fir'aun Jawa. Fir'aun Jawa. Jangan Jawa terlalu besar. Fir'aun Solo. Ah, iya. Maaf kepada orang Jawa. Orang Solo. Bukan Solo. Karena asal dari Solo. Udah Ya, gitu aja. asal Solo. Nggak Fir'aun salah itu. Solo. Kalau yang di Quran Fir'aun dari Mesir. Nah, kalau Fir'aun Mesir. Tapi Fir'aun Mesir nggak ngangkat anaknya menjadi pengganti Fir'aun. Nggak pernah ada utang luar negeri. Ya, jadi saya melihat kegelapan itu adalah kenapa hutang hari ini hanya diakui 8.000 triliun, padahal sekitar 20.000 lebih. 19 Ya kan? Dan ini menjadi beban sehingga Presiden Prabowo melakukan efisiensi. Pada saat dia melakukan efisiensi, tetapi di sisi lain kabinetnya itu apa gemuk, Gemoy. gemoy. 100 lebih. 100 lebih, kerjanya apa nggak jelas, ya kan? Nah, sementara ini rasional aja, kegelapan di bidang ekonomi, ya kan? Hutang luar negeri membengkak, pendapatan dalam negeri minus, defisit, ya kan? Justru banyak impor. Justru impor melanda kita, ya kan? Kemudian kehidupan yang susah, harga-harga barang lain dan sebagainya. Pajak, ini kegelapan. Jadi terlepas dari itu semua, saya mengapresiasi pendapat Habib tentang gerakan mahasiswa tadi itu, karena bagaimanapun mereka itu adalah pelanjut generasi masa depan. Regenerasi. Dan jangan lupa Habib ini punya Gentari. Nah, Habib kan gerakan rakyat cinta negeri, Iya, Gentari. generasi cinta Tapi negeri. Gentari nggak kelihatan jadi gentar. Jadi dalam hal ini, jadi kegelapan itu saya melihat bahwa ini manusianya aura negatif. Aura negatif. Apa? Ketika dari Solo, itu sudah punya masalah. Hari ini saya ngomong di Ermol. Saya mengatakan bahwa dia juga korupsi juga dalam pendidikan. Penjualan hotel Muliawan. Itu sudah dilaporkan oleh masyarakat Solo ke KPK. Tapi nggak diproses. Nggak diusut. Lah, tiba-tiba di Solo dia angkat anaknya jadi wali kota. Dugaan saya anaknya ini menghapus kasusnya. Satu, Bukti-buktinya. bukti-buktinya. Yang kedua, ketika dia ke Jakarta kan dibawa oleh Prabowo dan diantara JK. Kemudian minta duit ke Hasim. Hasim ngaku tuh. Jadi di otaknya dia itu kemarin beredar tuh di WA grup ada buku Karl Marx, Das Kapital. Tapi di itu menjadi endasmu kapital. Ini. Jadi di otaknya otak duit. Makanya nempelnya dia sama aguan. Nempelnya dia sama konglomerat, ya kan? Oligarki, ya kan? Nah, padahal negeri ini tidak cukup diselesaikan dengan duit. Bagaimana seorang Jokowi tukang bohong, tukang tipu, ya kan? Apa? Mobil SMK. Contoh, mobil SMK itu jalan-jalan nipu. 100. Udah 6.000 yang pesan. Nah, mana? Yang kedua, itu tadi IKN, ya kan? IKN 200 investor. Bohong semuanya. Bayangkan saja di Jepang itu ada Perdana Menteri Hatoyama tahun 2010. Sekali saja janji politiknya, ya kan? Dia dilaksanakan malu mundur.
Jokowi ini bukan 66. lebih 100 lebih kata Pak Dijon. Pak Dijon sudah menghitung itu. Sekarang Pak Dijon jadi menteri kok. Nah, makanya itu. Nah, jadi kenapa hari ini Indonesia ini gelap? Itu setelah Prabowo pidato bahwa hidup Jokowi, saya menjadi presiden karena Jokowi. Artinya Bahwa ini memang hasil manipulasi. jadi bohong MK. MK bohong. Tidak ada cawe-cawe. Siapa bilang saya cowok-cowok? Tidak ada Diakui nepotisme. sama diakui. Kalau tidak ada nepotisme, si Gibran anak siapa? Nah, anak tetangga. Kayak itu. Jadi menurut saya itu makanya saya mendorong baik mahasiswa ya kan, para kalangan masyarakat yang sadar ya kan. Terutama sekali kita minta KPK segera menangkap mengadili Jokowi. Kenapa? Pertanyaannya udah tahu lah, KPK-nya nggak mau. Kalau KPK nggak mau, ya kita bubarin aja. KPK itu dibentuk oleh rakyat. Jadi kalau KPK tidak mau melaksanakan kehendak rakyat, itu kan bukan hal undang-undang kan. KPK itu lahir dari reformasi 98, ya kan? Jadi kalau KPK tidak mau, kita rame-rame datang bubarin KPK. Saya punya ide, Nah. bagaimana nginep di KPK? Nah, itu dia. Jadi kita minta teman-teman PDIP, terutama karena segennya sekarang ketahan. Kita bela Hasto. Ya, kita bela Hasto. Karena jelas-jelas pernyataan Magdi Ismail, ya kan, kuasa hukumnya itu bahwa buktinya belum cukup. Ditahan pula. Berarti bukan persoalan hukum, ini persoalan politik. Kebetulan KPK itu dibentuk oleh Jokowi yang undang-undangnya salah. Itu loh. Jadi Presiden Prabowo. Prabowo dan DPR 2004-2009. Jadi sekali lagi, salah satu di antaranya kalau KPK tidak mau mengadili Jokowi, Aguan, ya kan, Antoni Salim dalam kasus PSN Pik 2, ya kita rame-rame kita bentuk itu KPK, kita bubarin itu KPK, ya kan? Supaya apa? Kita minta Prabowo susun ulang. Itu loh. Bikin susunan ya, kalau nggak Prabowo nggak mau, kita rame-rame dulu kita DPR. Kenapa? Kita berhentikan Prabowo. Kenapa namanya? Itu suara rakyat kok. Dia sendiri mengakui bahwa presiden itu kan dibantu oleh Jokowi. Ya kan? Artinya bahwa inilah kesalahan yang paling fatal ketika dia presiden menggunakan instrumen kekuasaan, TNI, kepolisian, bahkan gubernur, para menteri, kemudian uang. Saya ingat Antoni Budiawan di depan sidang MK, dia mengatakan penggunaan bansos menyimpang. 509 T. Ya, ini diantaranya. 560 ya? Iya, penggunaan bansos. Ya, bagi-bagi uang. Dan kemudian rapat di DPR antara Kementerian Sosial Risma marah. Beda ya pendapat. Iya. Risma bilang 79. hanya 80 T. Anggaran keluar 400, kemana istilahnya itu? Nah, ini artinya bahwa ini loh gelap itu di antaranya itu. Oleh sebab itu, kalau memang Indonesia terang, maka langkah Presiden Prabowo itu segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan jadi musuh rakyat lagi, ya kan? Kemudian merombak, memecat Panglima, memecat Kapolri, ya kan? Kemudian membukukan KPK. Itu loh. Itu saran dari rakyat. Ya kalau nggak mau ya sudah. Tinggal rakyat bergerak. Kan sudah. Jadi, Habib, para teman-teman, para pemirsa Indonesia yang cantik, kita ini masih orang waras. Kita nggak mau ikuti pikiran-pikiran yang tolol itu. Blow on, kata Rocky Gerung. Dungu. Kalau blow on kata saya. Ya, blow on. Kita nggak mau jadi bangsa blow on. Meskipun elit-elit kita itu adalah menganut blow-onisme. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Ajam. Oke. Langsung. Terima kasih. Jadi tadi sudah ada 3 narasumber, Langsung. mulai dari Habib Umar yang menekankan pada persoalan bagaimana regenerasi mahasiswa yang sekarang turun sudah 5-6 hari ini untuk menyuarakan tentang Indonesia gelap. Disambung oleh narasumber berikutnya adalah Prof. Egy yang menjelaskan dalam fase Al-Quran tentang bagaimana kejahatan Fir'aun. Apakah identik kejahatan Fir'aun dengan yang sekarang atau yang sekarang melebihi? Ya, Anda simak sendiri. Ya. Dan untuk Bang Muslim, Arbi menekankan kepada penegak hukum, khususnya KPK, ayo kepung, datangi. Kalau KPK tidak mau menindaklanjuti proses tentang apa yang dilakukan oleh presiden yang lalu, maka lebih baik dibubarkan.
Sepakat. Itu dari 3 narasumber. Nah, saya akan memberikan satu persepsi yang berbeda. Jadi begini, kalau kita bicara Indonesia gelap, Indonesia sejak dulu zaman merdeka memiliki Garuda. Garuda adalah lambang negara kita. Bagi di belakangnya itu. Ya. Garuda ini memiliki sebuah kekuatan, bukan cuma metafisika, ya, bukan cuma religi, bukan cuma kekuatan bangsa, tapi Garuda yang sekarang ini sepertinya sudah hampir 10 tahun ini benar-benar berdarah-darah, berdarah-darah, Cabutin bulunya. iya, ditusuk-tusuk Garuda ini. Jadi ini yang menjadi problem utama. Tentu sedikit saya mau mengurai bahwa kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, ini bukan sekedar tulisan di dinding. Untuk mendapatkan bahasa ketuhanan yang Maha Esa itu, para ulama berdarah-darah menangis untuk menciptakan itu. Saya kira pernah Bang Egy juga menjelaskan di MK, Mahkamah Konstitusi, waktu itu zaman Bang Buyung dan Sution kita berperkara. Iya betul. Ya. Dan saya kira dalam konteks itu ternyata agama dipermainkan. Zaman 10 tahun ini agama dipermainkan. Seolah-olah negara kita yang mayoritas muslim sudah tidak lagi menjadi utama dalam hal itu. Para ulama dibungkam, bahkan para ulama ditangkap, ditahan, Dipenjara. di penjara. Ada yang dibunuh. Ada yang dibunuh. Ya. Dan itulah yang saya maksud, bahwa keadilan itu sudah redup. Jadi itulah gelap ya. Iya, itulah gelap salah satunya. Gelap. Yang kedua, kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab. Bicara kemanusiaan yang adil dan beradab itu cuma omon-omon Doang. zaman sekarang. Doang. Ya, doang. Hukum tajam ke bawah, Iya, tumpul ke atas. tumpul ke atas. Nah, itulah yang terjadi gitu Lembaga ya. presiden, mantan. Rakyat ditindas sementara mereka yang berkuasa hidup akan kemewahan yang tak tersentuh oleh hukum. Bahkan dilindungi kejahatan dia. Betul. Bahkan hukum pun dibuat gelap oleh dia. Itu salah satunya Dia Indonesia. tuh siapa? Dia itu ya penguasa. Siapa? Ya, zaman Jokowi, Nah, ya gitu zaman dong. sekarang. Jelas, gitu. jelas, harus Ya. jelas. Memang dipancing terus kita nih. Terus yang ketiga adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Hikmah telah mati. Habis. Jangan Anda bertanya soal hikmah. Mati sudah. Tidak ada lagi sudah. Gitu loh. Matinya gimana? Ya sudah tidak ada lagi keadilan. Pilpres. Pilpres. One man, one vote. Iya. Pilkada. Iya. One man, one vote. One man, Itu one- mematikan hikmah. Iya. Itu. Itu dia. Salah satunya itu yang Keuangannya mal disambung kuasa. lagi. Hanya digantikan oleh nafsu angkara murka. Nafsu yang ingin berkuasa terus-menerus supaya Indonesia berubah. Bukan cuma Indonesia akan diserahkan kepada oligarki. Dan demokrasi hanya ilustrasi, ilusi. Suara rakyat hanya formalitas karena keputusan sudah dibuat jauh-jauh sebelumnya. Yang rakyat bersuara dianggap hilang. Itulah gelap. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan hanya milik mereka. Bohong milik rakyat itu. Hanya milik mereka semua itu. Yang berkuasa, yang bermain gitu lah ya. Rakyat yang kecil dibantai habis dengan cara apa? Mematikan ekonomi, merubah ekonomi. Kenapa pajak? Pajak semua ditingkatkan. Digusur, dipik. Tak dianggap pemilu tiba. Negeri ini milik siapa sih sebenarnya? Ini masalahnya. Kenapa saya menggambarkan bahwa Garuda berdarah-darah? Garuda sengaja ditusuk untuk kepentingan oligarki. Kita nih sebagai ulama, rakyat yang begitu besar, tokoh, kampus yang begitu besar, mau rektor-rektor yang punya kapasitas, yang punya intelektual, para profesor dan semuanya, seolah-olah kalah dengan orang yang tidak memiliki jasa. Anak dan bapaknya. Ya, Bapak dan anaknya. jadi bagaimana undang-undang dihancurkan, konstitusi dihancurkan, hukum dihancurkan. Inilah yang dimaksud pertemuan kita, bahwa Indonesia saat ini gelap. Mampukah Prabowo sebagai presiden ini menghidupkan kembali tidak gelap?
tentu butuh dukungan kita-kita dan rakyat serta mahasiswa. Ini itu Bang. Betul. Harus kita lawan kezaliman ini, ketidakadilan ini. Dan tolong juga Presiden jangan menghalang-halangi sebuah sebuah pemberantasan kebatilan. Dan memang kita mengerti KPK sudah berubah dari 4 jadi 5, independen sudah hilang, masuk di ketiak kekuasaan. Apalagi Udah jadi ASN aja. ASN, betul. Apalagi sekarang Polri, apalagi Kejaksaan Agung. Nah inilah kompleksitas. Iya, kompleksitas yang begitu luar biasa, gitu loh ya. Jadi complicated lah persoalan ini. Itulah yang dianggap ada konsleting sehingga mengakibatkan kegelapan yang ada. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohonkan maaf atas segalanya. Insya Allah dalam 6-7 hari lagi Ramadan akan tiba. Semoga kita diberkahi Allah. Amin. Semoga hari yang suci itu menyambut ada perubahan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan, silakan. Sebelum ini, jadi mohon izin Ibu Moderator, ya. Saya punya gagasan tiba saat tiba akal aja nih. Tadi belum ada yang menjawab bagaimana kita melawan. Sebelum melawan, ada kerisauan saya. Karena teman-teman saya yang di buruh, ya, para buruh, kalangan buruh terpecah juga. Sebagian berada di belakang Prabowo, yang lainnya kan enggak. Mahasiswa jelas banyak melawan. Iya. Persoalan seriusnya, jangan kita jadi pecah belah. Jangan kita sama-sama tadinya ingin melawan kezaliman, hanya di sebelah sana mungkin dapat iming-iming, mau jadi menteri, mau jadi ini, mau jadi itu, komisaris, kan itu iming-iming. Akhirnya mendukung rejim yang justru melakukan kezaliman-kezaliman. Efek berikutnya bisa bersinggungan dengan kita. Saya tidak bermaksud so jago, tapi kita on the track, berada dalam jalan yang benar karena mau menegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Jujur, benar, adil, jubedil, ya. Jubedil. Melawan yang menegakkan kebatilan. Sampai kapanpun yang menang ya kita lah. Walaupun prosesnya biasalah seperti di film jagoan kalah dulu. Janji Allah itu. Tapi janji Allah tuh ya ayyuhallazina amanu intang surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu mau menolong agamaku, niscaya aku akan tolong kamu dan aku kuatkan kedudukanmu. Nah, sebelum closing, mungkin ada pendapat Habib Umar, Kudu Kumaha, baru yang lain closing satu-satu. Saya rasa apa yang sudah dipikirkan dan dibicarakan oleh rekan-rekan semua, termasuk Bapak Egy, Mbak Muslim Arbi, Pak Azam, dan Ibu, sudah satu kesepakatan. Tentunya yang baik adalah baik, Diteruskan. yang baik tidak bisa dirubah, dan yang baik akan terlihat baik, yang tidak baik akan terlihat itu tidak baik. Dan saya rasa kita semua tentunya mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Segenap lapisan masyarakat sekarang sudah melihat satu adegan semacam kita melihat seperti di akuarium. Jadi kita mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Dan sebetulnya yang baik itu tidak perlu dijelaskan, kita semua tahu. Dan yang tidak baik, kita pun semua tahu. Jadi kita sekarang ini melawan ketidakbaikan. Jadi hal-hal yang membuat mudarat, hal-hal yang merusak, itu yang kita lawan. Dan saatnya kita membuat satu perlawanan yang perlu pemikiran bersama, bagaimana membentuk perlawanan tapi tidak membuat kerusakan. Itu aja. Oke, top. Saya rasa begitu. Muslim? Ya, baik. Bagi saya,
baik itu terminologi Indonesia gelap, jangan reaktif. Ini adalah bentuk kritikan kepada kekuasaan. Jadi jangan baper ya. Jangan baper. Jangan kemudian kami ini TO. Bahkan di lapor polisi. Besok Habib ditangin polisi ini kami. Bukan begitu. Iya, nggak jelas ya Indonesia. Kalau itu yang terjadi, yang kita merdekain masing-masing kan itu masalahnya kan rusak tuh, bukan rusak kita. Nah, jadi pikiran dan suara malam ini adalah bentuk dari kecintaan kepada negeri ini, ya kan. Meskipun kita tahulah pemilihan Prabowo seperti apalah, ya kan. Karena Prabowo sudah ngaku dia jadi presiden karena Jokowi kan semacam kita tahu lah itu, ya kan. Sehingga ketua istilah ajab digelincirkan. Iya, digelincirkan lidahnya. Dan ketua KPU dipecat, ketua MK dipecat. Itu kan sudah barang itu sudah jelas barang itu, ya kan? Itu loh. Bah, memang ini barangnya haram. Ini soalannya udah jelas kok. Iya. Masih gelap juga. Iya. Jadi oleh sebab itu kami sayang lah. Kami ini orang yang punya pikiran, Ya. tidak punya nafsu, Tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian. Karena kami tahu bahwa negeri ini dimerdekakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, melalui perjuangan suci, ya, para ulama, ya kan, para tokoh-tokoh pada waktu itu. Jadi kami nggak mau. Nah, cuman sekarang ini sudah diberi amanah untuk memimpin, yang bawa kudu benar gitu loh, ya kan? Jangan lagi masa jenderal takut sama yang bukan jenderal. Masa jenderal diajarin sama tukang kayu? Iya, tukang kayu itu tukang kayu. Udah. Jangan tukang kayu kemana di backup oleh oligarki lalu takut. Jangan. Jenderal tetap jenderal. Karena sama Trump dong. Trump yang bukan jenderal saja langsung membalikkan semua kebijakan Biden. Biden tidak berlaku ya? Iya, tidak berlaku. Amerika first. Nah, kami minta juga di otak dan pikiran Prabowo itu, juga Indonesia Pers, ya sudah, pasal-pasalin semuanya itu. Tangkap Jokowi, ya kan, tangkap semua. Jangan kemudian akhirnya sekarang salah kebijakan, dia terus-terusan, ya hancur juga kekuasaan. Kan itu masalah kami nggak mau. Jadi sekali lagi, pikiran dan pendapat dan suara kami malah Habib, ya kan, Bang Egy, Bang Ajam, dan Ibu Desi yang cantik. Juga teman-teman, ya kan, sebagai YouTuber, ya kan, Henny Tokoker, ya, Bang Egy Channel, kita ucapkan terima kasih perhatian sebesarnya daripada pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam kan, closing statementnya apa Azam kan? Oke, jadi gini, kalau kita bicara closing statement sederhana, 80 tahun Nabi Musa alaihissalam hidup di rumah Fir'aun, kurang lebih begitu. Enggak 18. 80 tahun. 80 tahun, Diasuh sama Fir'aun 18 tahun. Ya, oke lah, katakan begitu. Iya. Tapi kan masih di situ, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat istimewa, tidur, nyenyak dan segala macam. Tapi tetap yang- melawan ya. Ya. Tidak pernah Nabi Musa alaihissalam mengatakan hidup Fir'aun. Hidup Fir'aun. Enggak pernah ya? Wah, hebat ya, si Musa ya. Saya menang karena Fir'aun kan? Iya. Tidak pernah mengatakan begitu. Allahu Akbar. Dan juga tidak pernah Nabi Musa mengatakan bahwa saya ada di rumah Fir'aun berkat Fir'aun. Enggak juga. Gile. Nah, artinya begini. Hebat ya. Ya, pesan ini disampaikan kepada Pak Prabowo yang baru cuman kenal 5 tahun. Katakanlah begitu kurang lebih dalam jajaran kabinet ini. Nggak usah terlalu disanjung karena rakyat sudah mengerti. Nah, maksudnya menyanjung Presiden ke-7. Jadi janganlah terlalu begitu. Karena apa yang dikatakan hidup Jokowi, ya kan, itu malah menyinggung, menghina rakyat Indonesia. Karena yang memilih bukan Jokowi. Secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan adalah Lebih rakyat. jauh dari itu melecehkan Allah. Iya. Kan Allah yang jadiin kekuasaan. Iya. Salah satunya itu. Mestinya hidup Allah itu ya. Ya, walaupun tidak mengatakan hidup Allah, minimal ucapan Allahu Akbar itu Iya, disampaikan. nggak ada. Merdeka juga Saya kira nggak itu ada. aja. Iya. Udah? Sudah. Baik. Bentuk perlawanannya apa? Ya itu tadi kan sudah dijelaskan. Ibu Desi. Saudara-saudara, terakhir dari saya dalam perspektif closing statement, saya menyarankan dua hal. Kita para aktivis yang basisnya melawan, teruslah melawan. Jangan ikut kekuasaan yang menyimpang, walaupun ada iming-iming, walaupun dibayar sekian. Gunakan modal. Maka moralitas kita jangan cari makan di politik. Betul. Kalau cari makan di politik, kita pasti oportunis Dan pengkhianat. dan pengkhianat. Udah pasti itu. Satu. Yang kedua,
Gerakan taktisnya saya minta Ibu Megawati yang telah dizolimi partainya, juga sekjennya Hasto jelas-jelas dizolimi. Karena logika hukum saya, nggak bisa Hasto jadi begitu, nggak bisa, mesti melewati Harun Masiku dulu. Wah, pastinya. Itu teori hukum. Bagaimana sih ilmu hukum itu? Ya kalau Harun saja tangkap aja belum, informasinya apa dari si Harun itu? Gitu loh, ya Kok langsung ke si Hasto? Yang kedua, dari teori korupsi, nggak ada Hasto korupsi. Dia bukan penyelenggara negara. Yang korupsi sudah terbukti, namanya si Setiawan tuh, yang KPU tuh. Wahyu Setiawan. Itu si koruptor tuh, Wahyu Setiawan, minta 400 juta. Kan begitu. Artinya Sebentar, yang nyuapnya itu si Harun Masiku. Terus kenapa si Hasto yang kena? Kan blow on ini menurut saya. Blow on, menyimpang. Ibu Megawati yang terhormat, ini ada penyimpangan hukum yang luar biasa. betul. Saya nggak melihat lawyer-lawyer kalian tuh membela dari sudut ini. Maksud saya tadi itu yang mau disampaikan. Nggak ada, heran sih. Padahal tokoh-tokoh, Secara keras ya. wah, udah levelnya sama sama saya lah, udah senior semua itu. Senior ya. Ya. Tapi kok nggak ada yang menyinggung ini? Nggak benar, nggak sah. Di samping itu, KPK yang ada kan bukan KPK buatan dari presiden yang baru, Prabowo. Dan itu nggak sah. Udah pasti nggak sah. MK harusnya putuskan ini. Dan sudah diprotes oleh Bunyamin Haki tuh. Iya. Bunyamin. Jadi benar Bunyamin itu. Bunyamin saya dari Maki maksud saya. Bunyamin Saiman, adinda kita, top. Ya, mestinya itu dilihat, tapi MK kan meleot juga sih lihat. Apa integritas kalian profesor doktor di situ? Jangan jadi mahkamah kalkulator lagi gitu. Mahkamah kalkulator. Bukan lagi sekarang mahkamah kegelapan. Ya. Allahu Akbar. Mahkamah udah bubar aja lah, malu lo. Aduh, Saldi Isra. Ya, tapi lagi situ yang ada di situ yang tokoh-tokoh itu. Apa kalian nih? Oleh karena itu ilmu hukum itu digunakan, gunanya belajar. Tangkap dulu Harun Masiku. Bagaimana cara? Masa nggak mampu? Dulu teroris gampang tangkap tuh. Berarti teroris main-mainan dong. Bahkan jadi ini dulu direktur di Mabes Polri untuk mengejar Harun Masiku, gagal dia. Malah saya jadi ketua KPK. Persoalannya bukan nggak tahu, ditutupin, gitu loh. Oleh karena itu sumber informasi saya pertama ya, coba nih Yasona tuh ditanya Yasona, katanya pernah Harun Masiku di situ. Itu kata informasi, bisa salah, maka klarifikasi dong, gitu loh. Kan Beni Herkarman di DPR udah nanya, Pak Menteri kamu bohong apa enggak, kan begitu. Komisi 3 ingat sekali. Tapi nggak ada yang menindaklanjuti dan seterusnya lah. Nah, oleh karena itu yang terakhir, kalau teman-teman sepakat bagaimana kita camping, bikin kemah di KPK, nginep sampai ditangkap Jokowi. Karena sudah OCCRP itu udah bukti, itu sudah bukti. Umumkan dunia terkenal ya. Sudah kita ajukan. Udah kan kita bawa, tapi kan kita mau masuk aja nggak bisa. Masuk kita. Iya, maksudnya teman-teman kita mau nggak bisa. Oleh karena itu tidak bermaksud mendikte siapapun, pakailah akal sehat. Kita ini diberi anugerah besar oleh Allah, cara berpikir. Berpikir adalah membanding, ya, untuk menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kalau membedakan yang sama, menyamakan yang beda, Aristoteles mengatakan itu tidak berpikir. Itu yang saya maksud blow on. Zaman kegelapan kita adalah keblow-onan, dan ini ternyata para blow on pemuja demokrasi, para blow on pemuja Jokowi, para blow on pemuja Prabowo. Jangan, sadarlah, Anda punya akal sehat. Jangan puja-puji hanya untuk Allah. Ini tauhid. Kalau ini dilakukan, insya Allah Indonesia terang, sebagaimana Nabi Muhammad membawa kegelapannya itu menjadi terang benderang karena tauhid.
dengan dasar-dasar Al-Quran. Sekali demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu Desi. Ya. Demikianlah para pemirsa bincang-bincang kita bersama narasumber para tokoh-tokoh hebat yang telah hadir saat ini, yang telah menyuarakan dan juga memberikan pendapatnya tentang situasi kondisi Indonesia yang saat ini sedang gelap. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar, Allah Akbar. Amin ya Rabbi.